Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Kopinya ini dari Glick, kopi dari Glick sebentar. Ini dari kopi dari Glick. Mau dong. Mari kita bahas soal apa ya? Kita bahas soal ini aja. Tempat kerja yang baik. Tempat kerja yang baik atau perusahaan yang baik itu kayak apa sih gitu. Ini dalam kaitannya dengan anak muda ya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ya, saya memberi mungkin pencerahan kepada atau memberi pembekalan ya kepada anak-anak muda tentang startup, tentang bootcamp, tentang beasiswa untuk bergerak bergerak dan belajar di bidang teknologi informasi. Ya, gitu. Jadi ini untuk anak-anak dipilih nanti beasiswa, dapat beasiswa untuk dapat bootcamp dan seterusnya. Pertanyaannya adalah selain itu apa lagi sih? Selain hard skill itu maksudnya tadi ya, kemampuan yang memang spesifik di bidang teknologinya itu, misalnya kemampuan coding, kemampuan desain, kemampuan UI UX, kemampuan membuat dokumentasi, kemampuan membuat user requirement, kemampuan debugging, kemampuan dan seterusnya. Ada juga kemampuan soft skill, yaitu berkomunikasi, berorganisasi, mengelola waktu, project management, task management, menyelesaikan pekerjaan dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu biasanya memang kita berusaha bekerja di perusahaan yang bagus. Perusahaan bagus tuh ada ada beberapa jenis nih. Tapi ini menurut opini Budi Raharjo ya, opini saya. Ada perusahaan bagus yang gede-gede, memang gede ya, well established, multinational companies, nggak banyak tapi ada ya yang hebat gitu. Kalau kita masuk ke situ kita mendapatkan culture dari situ. Tapi itu tempat bekerja yang susah masuknya, lama di situ baru Anda bisa mendapatkan culture-nya. Ada juga yang bekerja di perusahaan rintisan atau startup, perusahaan baru-baru. Nah, kalau saya usul ya, anak muda mendingan bekerja di perusahaan yang baru-baru tadi. Kecuali dia atau Anda membutuhkan uang untuk menyekolahkan adik-adik Anda, bertanggung jawab pada keluarga, dan yang memang kritikal ya, Anda memang harus segera cari uang untuk menyekolahkan adik-adik Anda gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu beda ceritanya, itu cari duit ya berarti. Kalau enggak, menurut saya lebih baik cari pengalaman, yaitu bekerja di perusahaan besar tadi. Kalau masih muda, masih 20 tahunan mah begitu ya mendingan. Kenapa demikian ya? Karena itu masih muda ya, nanti usia 30-an, 40-an Anda yang mengepalai perusahaan tersebut ya. Kalau udah kepala 50-an, nah mulai bukan pensiun ya, mulai mengundurkan diri dari eksekutif biasanya begitu ya, atau menjadi penasehat segala macam. Kalau umur 60-an kayak saya, bagusan jadi penasehat aja. Meskipun ada anomali-anomali yang mana kayak usia seperti saya masih menjadi eksekutif segala macam ya, anomali ya. Bukan karena keinginannya, tetapi karena keadaan memaksa demikian. Ya, balik lagi ini ke topiknya lagi, ngelantur kemana-mana. Saya usulkan begitu. Kenapa? Karena Anda belajar tuh susah. Memang belajar susah. Mau Anda di sekolah juga belajar susah. Namanya belajar. Kalau gampang ya semua orang juga udah ini ya, lulus semua ya. Semua orang susah memang belajar, semua orang susah. Apalagi belajar di dalam kehidupan ya, belajar kehidupan. Nah, kapan belajarnya? Ya ketika Anda menjadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu tempatnya yang paling bagus untuk belajar berorganisasi gitu ya. Dan juga ketika belajar di tempat kerja. Nah, kalau yang tadi startup Pak, pilihannya gimana Pak? Karena ada banyak perusahaan yang bangkrut, yang nggak beres, nipu, ponzi scheme, segala macam ya. Yang ini ceritanya kemarin ada yang komplain, Pak ini perusahaan kripto banyak yang kayak gini-gini. Ya itu yang anomali sih sebetulnya ya. Bagaimana melihat perusahaan yang bagus dong kalau gitu?
Nah, kalau menurut saya salah satu cara ya yang melihat yang bagus adalah melihat dengan foundersnya atau melihat orangnya atau pendirinya atau siapa yang menjalankannya. Ya, jadi founders atau eksekutifnya gitu ya. Lihat oh kalau dia bagus ikuti dia gitu ya. Itu kayak kayak pemain bola juga ya, ikut manajer yang bagus ya. Itu juga sama. Ini juga ngelihat foundernya yang bagus, pendirinya yang bagus ya. Pendiri anak muda yang bagus. Nah, sekarang nggak anak muda juga ada yang bagus juga ya. Jadi pokoknya ikut founders yang bagus. Tapi taunya bagus gimana Pak? Karena kalau yang di media yang keluar-keluar itu kadang-kadang tipu-tipu. Ya benar juga sih ya. Kadang-kadang saya ngeliat juga banyak orang yang nggak beres muncul di media hanya pencitraan. Tapi kalau kita tahu sesungguhnya dia nggak bagus ya. Tapi jenis yang kayak gitu juga saya nggak bisa cerita di publik bahwa dia nggak benar ya. Memang tidak baik menceritakan keburukan orang, kebobrokan orang di publik ya. Memang menjaga rahasia orang juga bagus ya. Jadi nggak tidak pantas gitu ya untuk mengobral, menghambur-hambur kejelekan orang di publik. Jadi kalau saya pikir Anda harus cari teman-teman Anda yang bekerja di perusahaan itu atau orang-orang di kerja di perusahaan itu, tanya gitu ya. Kalau kerja dengan dia kayak apa? Kerjanya dia menariknya kayak apa? Ya itu. Contoh saya nanyain ke teman saya, kalau kerja di Elon Musk kayak gimana ya? Teman saya baru 2 sih yang saya nanyain, ini orang-orang yang kerja di sana. 2 ya. Mereka jawabannya kok tidak menarik ya, maksudnya he is not a good manager gitulah, seolah kesan saya gitu ya. Tidak menyenangkan, sama dengan bekerja di bawah Steve Jobs ya, tidak menyenangkan. Tapi mereka visionaris. Nah itu dia, bekerja di orang-orang yang tidak menyenangkan tapi merevisi yang hebat. Nah itu ya, pilihan. Apakah kita akan ambil nggak? Kalau saya masih muda saya ambil karena saya harus tahu bagaimana bekerja di orang yang mungkin manajernya tidak menyenangkan dalam artian gini, bukan orangnya jahat atau apa ya, tetapi mereka tidak toleransi kepada mediocre, terus menuntut banyak terhadap pekerjaan. Lu kalau belum selesai ya kerjain dulu nih, jangan pulang gitu ya, beresin dulu nih. 3 hari nggak pulang loh gitu ya, kayak gitu ya. Memang benar-benar workaholic edan gitu ya. Ketika Anda muda memang bisa, Anda belum punya tanggungan, Anda energinya masih luar biasa, makan ngaco juga masih bisa, meskipun ya badan itu dijaga supaya nanti bisa menjadi tetap bagus kemudian hari ya. Kalau udah rongsok di awal nanti susah mempertahankannya, memperbaikinya di tuanya. Tapi in general kalau anak muda tuh lebih tahan bantingan. Dengan kata lain gini, kalau mau mendaki gunung ya ketika masih muda lah ya, mendaki Everest, punya cita-cita, eksekusi ketika masih muda. Kalau udah tua kayak saya ini udah susah gitu ya. Belum pergi kemana-mana, aduh dingin, belum kemana-mana, aduh pengen pipis. Orang tua. Kalau anak muda itu nggak makan seharian masih bisa ya. Di luar tidur hujanan masih oke. Saya begitu kehujanan sakit, ringkih, orang tua tuh gitu. Nah sama dengan ketika berada di perusahaan itu. Meskipun Anda juga itu ya harus hati-hati juga ya. Memang ada beberapa kejadian ya di mana ada orang yang akhirnya kejadian ekstrim ya, yang akhirnya meninggal karena memang workaholic, terlalu kerjanya terlalu berat ya. Memang ada yang demikian. Itu sangat ekstrim, tidak menjaga kesehatan. Jadi bagaimana membalance-nya, menjaga kesehatan segala macam, menyelesaikan pekerjaan, waktunya yang terbatas, resources yang batas, time frame yang terbatas. Nah itulah gitu ya. Jadi tempellah orang-orang yang hebat-hebat gitu ya. Nah, jadi jangan Anda juga yang minta disuapin, Anda yang harus ngejar-ngejar gitu ya, ngejar-ngejar. Gitu. Jadi itu ya. Nah, having said that, tapi kan Pak ada banyak juga orang-orang yang bagus segala macam, perusahaannya bangkrut juga. Iya, bahwa usaha itu memang tidak selalu harus menghasilkan hasil yang diharapkan ya, memang usahanya itu yang utama ya. Apa ya waktu itu ya lagunya Ras ya, the point of a journey is not to arrive, journey-nya yang penting ya, journey-nya. Nggak apa-apa ya, kalau usaha keras terus gagal ya memang sudah usaha keras gagal. Kalau nggak usaha ya udah pasti gagal. Kalau nggak usaha gimana mau sukses kalau nggak usaha ya, kalau usaha gitu. Nah biasanya kalau usaha lebih berhasil ya.
mungkin tidak seberhasil yang diinginkan atau apa gitu ya. Tapi kalau udah benar jalankannya ya biasanya tuh hasil tidak menipu ya. Kecuali situasi beda ya, misalnya teknologi berubah, regulasi berubah, ya gitu ya. Yang apa ya kondisi yang apa ya kalau orang ini biasanya ini mohon maaf shit happens gitu ya. Jadi ya sudah lah ya. Gitu ya. Nah, Pak, tapi kalau gitu nanti di CV saya jadi jelek dong karena saya ikut perusahaan yang bangkrut. Oh, tidak. Perusahaan bangkrut itu tidak mempengaruhi CV Anda. Tidak mempengaruhi CV Anda. Karena kalau Anda sebagai pekerja itu bukan salah Anda ya, bukan salah Anda kerja di perusahaan yang bangkrut, bukan. Itu kan salah banyak pihak dan lingkungan, situasi banyak ya yang menyebabkan sebuah perusahaan gagal gitu ya. Kalau gagalannya bukan karena kejahatan atau penipuan atau karena kenakalan ya dari si founders atau si yang mengelola. Ya, kalau ada yang jahat ya memang lain ceritanya. Jadi Anda tidak perlu takut ya. Itu kayak orang pergi balapan ya. Misalnya Anda ikut balapan apa? Sepeda atau balapan Formula One atau balapan motor atau balapan apa ya gitu ya. Misalnya Anda ikut balapan Formula 1 ya, Formula One. Anda balapan. Dari ini kalah terus. Karena yang pembalap yang lain jagoan-jagoan, mobilnya hebat-hebat, kalah terus. CV Anda bagus atau enggak? Tetap bagus. Kenapa? Karena Anda pernah jadi pembalap Formula One. Dibanding orang yang tidak pernah atau belum pernah menjadi pembalap Formula One. Ketika Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan startup, misalnya Anda kerja 3 kali di perusahaan startupnya bangkrut atau gagal, ya nggak masalah gitu ya. Dan Anda itu sebetulnya mendapat bintang jasa ya. Kalau Anda pergi perang, Anda itu sudah pernah pergi ke perang Vietnam, gagal misalnya Amerika, perang Korea, gagal atau apa lagi ya. Tapi Anda akan dianggap sebagai apa? Orang yang punya veteran yang luar biasa ya. Bukan anak yang baru kemarin sore lulus dari sekolahan gitu ya. Bukan ya. Jadi orang akan lebih percaya kepada Anda. Kenapa? Karena Anda sudah tahu, sudah merasakan sedihnya, sakitnya jatuh di perusahaan, sakitnya perusahaan jatuh, sehingga Anda tidak akan main-main, sehingga Anda akan berusaha. The next time Anda akan berusaha membuat usahanya atau perusahaan menjadi lebih bagus gitu. Jadi jangan takut ya. Jadi gitu ya, titip untuk anak-anak muda. Nah, beranilah berjuang. Oh iya, by the way, banyak mentor di luar sana. Pak, mentor ada di mana saja? Ya cari. Kalau nyari aja nggak bisa atau nggak mau ya gimana lagi ya. Soalnya ada banyak lah ya. Ini kayak proses saya yang melakukan ini kan proses mentoring ya kepada anda ya, adik-adik yang masih muda-muda untuk menjadi lebih baik daripada saya. Bukan saya akan lebih senang kalau anda ini jauh lebih hebat dari saya. I am a nobody gitu. Oh, saya sangat senang. Pak, saya ini lebih Bapak. Keren gitu ya. Kalau Anda semua di bawah saya kan nanti secara society gimana? Saya segini, Anda di sini, nanti murid Anda di bawahnya lagi. Ini kan ya. Berarti saya harus segini, Anda harus segini. Ya, adik kelas Anda, anak buah Anda, atau Anda harus segini, naik semuanya. Jadi it has to be better, harus lebih baik. Anda harus lebih baik dari saya, dan saya suka Anda menjadi lebih baik dan saya akan tetap membantu Anda menjadi lebih sukses dengan cara mentoring seperti ini. Karena kalau mentoring secara fisik susah ya, waktu saya juga terbatas, saya juga ada di Bandung, Anda mungkin di entah di belahan dunia mana ya, di jauh dari Bandung, misalnya Anda di Papua ingin belajar, Anda punya kesempatan belajar mentoringnya sama dengan cara seperti ini dengan saudara-saudara Anda yang di Bandung misalnya. Gitu ya. Selamat berjuang. Saya pengen ngopi dulu. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.